Toyota Avanza ini kita dorong-dorong mogok, nggak bisa di starter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali bersama Om DJ Borneo Custom Channel. Masih seputar dunia otomotif. Semoga kita sehat selalu keadaan baik-baik aja. Yang sedang beraktivitas tetap sukses ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan pasien kita, Toyota Avanza ya. Toyota Avanza ini kita dorong-dorong mogok, nggak bisa di starter ya. Setelah kita periksa dinamo ampernya, sistem pengisiannya, ternyata air akinya habis ya. Oke brother, jadi salah satu untuk safety-nya kendaraan ini ya, yang selalu diperhatikan, selalu dicek itu kalau akinya masih menggunakan aki basah seperti ini, yang menggunakan air aki seperti ini, selalu dicek ya, jangan sampai kering. Jadi pengisiannya tuh kurang bagus, nggak full ya, nggak sempurna pengisiannya. Pengisiannya sempurna, tapi penyimpanan pada akinya ya hanya bisa sebentar di starter. Ini belum tentu akinya rusak karena airnya kering brother. Aku coba tolong mas, brother, bisa nggak dilihat? Nah itu pada bagian sel-sel akinya ini udah nggak ada airnya. Nanti kita isi kembali ya. Ini selnya semua kering, kita isi dengan air aki tambahan ya. Nah ini banyak di toko-toko spare part jual ya, sangat murah. Tinggal tuangkan, tambahkan. Nah, kering nih kita tambahin seperti ini caranya. Semoga Anda bisa menirukannya di rumah. Anda yang pakai aki basah selalu dicek ya, supaya akinya tetap awet, tetap kuat, aman ya. Jadi jangan disalahkan sistem pengisiannya dulu. Belum tentu sistem pengisian itu rusak ya. Yang selalu diperhatikan aki basah, dicek air akinya. Untuk pengisiannya di sini sudah ada, level pengisiannya sudah ada. Dia nggak usah, jangan terlalu penuh. Untuk berkendara, untuk safety-nya lebih baik ya saudara-saudaraku, yang harus kita perhatikan untuk pagi hari ketika kita akan berkendara ya, terutama pagi ya. Nah air radiator harus diperiksa. Periksa pada bagian air radiator, tinggal buka tutupnya, kita periksa apakah masih penuh apa tidak. Nah nih kalau penuh kurang ditambah, kalaupun air coolant kita tambah coolant lebih baiknya. Terus reserve airnya ini jangan sampai kurang ya. Ini di sini ada batas maksimal ya, batas maksimalnya fullnya, jangan penuh, setengah dia kalau air reserve untuk ngisinya ya. Nah ini ya, nanti kalau untuk air cadangan ketika air radiator habis dia akan kehisap kemari. Nah itu yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum aki, air radiator dan oli ya, yang perlu diperhatikan ketika akan berkendara ya kita. Nah olinya kita perhatikan. Nah untuk kapasitas oli, tekanan oli, nah ini bagus ini. Yang bagus tuh adalah di sini ada batas maksimalnya ya. Ada batas maksimalnya. Kalau bisa lebih sedikit ya, lebihkan sedikit aja ini. Nah ini, lebihkan sedikit pengisian oli, jangan sampai di bawah maksimal. Ini ada batas garisnya ini, jangan sampai kurang ya. Nah untuk kita safety berkendara yang perlu diperhatikan antaranya yaitu keempat ya, keempat minyak rem. Minyak rem ini selalu diperhatikan juga, sering dicek ya. Jadi tidak hanya bisa berkendara tapi hanya bisa juga memeriksa apanya Mas Danu, kompletannya lah, perlengkapan mobil ini yang harus diperiksa. Saya juga bingung nih, lupa. Nah ini minyak remnya, minyak rem dulu untuk batas maksimalnya sudah ada juga ya sekitar, jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti ada kebocoran. Untuk rem ini bila tidak ada kebocoran dia tidak akan kurang minyak remnya. Nah itu keempat. Saya ulangi, berarti selalu periksa air aki bila menggunakan air aki basah. Kedua air radiator, air cadangan, oli dan minyak rem. Nah itu untuk kita safety berkendara, untuk kendaraan supaya awet ya, awet, tahan lama, kita makainya pun nyaman ya. Nah itu saja saudara-saudaraku. Untuk berikutnya nanti kita review tentang perbaikan ya. Oke.
Oke, saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Nah, setelah kita isi air akinya ya, setelah kita isi air akinya, kita pancing dengan aki baru, kita hidupkan sebentar, ternyata hidup mobil hidupnya sempurna, dia bagus kembali. Jadi jangan salah ketika mobil Anda mogok, jangan disalahkan dinamo ampernya, pengisiannya belum tentu juga. Bisa dengan akinya itu sendiri, seperti tadi yang saya katakan itu kering ya mas. Nah sekarang kita coba hidup ya. Ini baru aja kita pancing, kita cas sebentar. Nah mobil sudah didapat starter dengan ringan, dengan mudah. Jadi bahwasannya itulah untuk perawatan aki basah harus selalu dicek air akinya ya, air akinya. Selain air aki untuk berkendara yang baik, cek minyak rem, cek oli mesin, cek air radiator, reserve. Itu saja saya rasa ya. Lebih baik pagi ngeceknya ya. Dalam keadaan dingin, musim keadaan dingin, ketika kita akan berkendara, lebih baik dicek dulu air radiatornya, reservonya, air akinya, dan minyak remnya. Untuk air aki tidak selalu ya. Lebih baik dicek lah, diperiksa, daripada untuk mengganti lebih mahal harganya ya. Oke, itu saja saudaraku. Oke, saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada, itulah sekelumit sekelumit ilmu pengetahuan untuk safety berkendara atau mempunyai kendaraan ya yang harus diperiksa, terutama air radiator, oli, aki kalau aki basah, minyak rem, dan air cadangan. Oke, terima kasih saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dapat menirukannya atau menyimak cara-caranya untuk safety berkendara, safety mesin maksudnya ya, juga berkendara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga selalu dalam kebaikan, sehat selalu. Borneo Custom Channel. Bila berkenan di hati Anda, silahkan subscribe, komen, like, bagikan, dan tanda loncengnya jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Custom Channel, bye.